Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasfa Azhara dari kelas AKSC 2 ingin menjelaskan tentang analisis rasio laporan keuangan. Nah, apa sih itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi secara individu atau kombinasi antara kedua laporan tersebut. Sedangkan pengertian rasio keuangan menurut Kasmir yaitu kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Dan menurut Halim, analisis rasio keuangan merupakan rasio yang pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam laporan laba rugi dan neraca. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari analisis rasio keuangan, selanjutnya kita bahas tentang tujuan dari analisis rasio keuangan. Terdapat 3 tujuan dari analisis rasio keuangan. Yang pertama, untuk keperluan pengukuran kerja keuangan secara menyeluruh. Yang kedua, untuk keperluan pengukuran profitabilitas atau rentabilitas kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari operasinya. Yang ketiga, untuk keperluan pengujian investasi. Nah, setelah kita mempelajari tentang tujuan dari analisis rasio keuangan, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenisnya. Terdapat 6 jenis rasio laporan keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio aktiva. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Yang kelima, rasio penilaian. Dan yang terakhir, rasio pertumbuhan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini berfokus pada hubungan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Terdapat 3 jenis dari rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga cash ratio. Mari kita bahas satu persatu selanjutnya. A. Current ratio. Current ratio yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Dengan rumus, current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang B. Quick ratio. Quick ratio yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset perusahaan yang paling liquid. Dengan rumus, quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. C. Cash ratio. Cash ratio yaitu membandingkan aset perusahaan yang paling liquid yaitu kas dengan kewajiban lancarnya. Dengan rumus, cash ratio sama dengan kas dikurangi surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua, ada rasio aktivitas atau aktiva. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Terdapat 3 jenis rasio aktiva. Yang pertama, perputaran piutang, yang kedua, perputaran aktiva tetap, dan yang ketiga, perputaran total aktiva. A. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang yang akan menjadi kas dalam satu periode. Dengan rumus, perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi rata-rata penjualan. B. Perputaran aktiva tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap yang diperoleh dalam satu periode. Dengan rumus, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan bersih dibagi aktiva tetap. C. Perputaran total aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap aktiva. Dengan rumus, perputaran total aktiva sama dengan penjualan bersih dibagi total aktiva. Yang ketiga, ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terdapat 2 jenis rasio solvabilitas. Yang pertama ada rasio total utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio.
Yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Yang pertama ada debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio menunjukkan besarnya total hutang terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya aset perusahaan yang didanai oleh utang. Dengan rumus, debt to total asset ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total aset. Yang kedua, ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio mengukur sampai seberapa besar jumlah modal sendiri yang dijaminkan atas utang, termasuk utang jangka pendek. Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan bagi perusahaan, sedangkan bagi pihak bank yang mengakibatkan semakin besarnya resiko yang ditanggung. Dengan rumus, debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan ekuitas pemilik saham. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Di dalam rasio profitabilitas terdapat dua jenis. Yang pertama, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan yang di dalamnya ada GPM dan NPM. Dengan GPM sendiri yang artinya gross profit margin dan NPM yaitu net profit margin. Yang kedua, profitabilitas dalam kaitannya dengan pengembalian investasi dengan ROA yaitu return on asset dan ROE return on equity. Yang A, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan terdapat dua jenis. Yang pertama GPM dan yang kedua NPM. GPM yaitu gross profit margin. Gross profit margin yaitu mengukur laba kotor perusahaan dari aktivitas penjualan. Dengan rumus, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih. Cara mencari laba kotor dengan cara mengurangi penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Yang kedua yaitu NPM atau net profit margin. Net profit margin digunakan untuk mengukur keuntungan neto atau laba bersih dari setiap penjualan. Dengan rumus, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Yang B, profitabilitas dalam kaitannya dengan pengembalian investasi. Terdapat dua jenis ROA dan ROE. ROA atau Return on Asset yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang telah ditanamkan pada aktiva untuk mengoperasi perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Dengan rumus, return on asset sama dengan laba bersih setelah pajak dikali 100% dibagi total aset. Yang kedua ada ROE, return on equity. Digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal sendiri atau ekuitas dan menunjukkan laba bersih yang dapat diperoleh dari modal pemilik. Semakin tinggi rasio ini, semakin memperkuat posisi modal pemilik perusahaan. Dengan rumus, return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dikali 100% dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kelima, rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian sektor usahanya. Yang keenam ada rasio penilaian. Rasio penilaian merupakan rasio yang memberikan ukuran dari kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang materi analisis rasio laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.